Swastiastu. Yang terhormat Ibu Gustiayu Ketut Rencana Sari Dewi, SEMSI, selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Iputu Julianto, SEMSI AK, selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Nyoman Ayulan Trisna Dewi, SEMSC, selaku dosen penelaah. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Penghargaan Finansial, Nilai Intrinsik Pekerjaan, dan Pengakuan Profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Studi empiris pada mahasiswa Prodi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Sri Mulyati, NIM 1817051271. Adapun pokok pembahasan pada presentasi hari ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Nah, selanjutnya langsung saja pada bagian pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh adanya suatu fenomena. Nah, pemilihan karir sesuai minat merupakan tahapan awal dalam merancang profesi yang akan dijalankan di masa depan. Dalam merancang profesi, khususnya lulusan akuntansi yang berkualitas, tidak terlepas dari peran akademisi perguruan tinggi. Perguruan tinggi memiliki peranan yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai tempat untuk membentuk profesional melalui pengajaran dan kegiatan pembelajaran. Indonesia merupakan peringkat pertama terbanyak meluluskan mahasiswa akuntansi di ASEAN karena hampir setiap tahun lebih dari 35.000 mahasiswa dinyatakan lulus dari perguruan tinggi. Kemudian, data pada tabel yang tertera pada slide menunjukkan bahwa Prodi S1 Akuntansi memiliki jumlah mahasiswa yang tergolong tinggi karena Prodi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha dari 8 tahun terakhir rata-rata memiliki lebih dari 1.000 mahasiswa. Kemudian, menurut data PD Dikti, jumlah rasio dosen dan mahasiswa pada tahun 2017-2018 adalah 1:49,10. Kemudian pada tahun 2018-2019 rasio dosen dan mahasiswa adalah 1:14,40. Nah, data PD Dikti ini menunjukkan adanya penurunan rasio dosen dan mahasiswa dari tahun 2017-2018 ke 2018-2019. Penurunan rasio dosen mahasiswa ini hanya bisa terjadi jika jumlah dosen meningkat atau jumlah mahasiswanya yang menurun pada periode tersebut. Namun, jika dilihat dari data PD Dikti dari tahun 2017-2018 ke 2018-2019, pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah mahasiswanya meningkat. Nah, peningkatan jumlah mahasiswa ini menunjukkan bahwa jumlah dosen dari tahun 2017-2018 ke 2018-2019 juga meningkat agar rasio dosen mahasiswa dari 2017-2018 ke 2018-2019 menjadi menurun seperti data PD Dikti. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jumlah mahasiswa akuntansi, semakin tinggi pula permintaan profesi akuntan pendidik. Maka dari itu, penulis mengangkat judul Pengaruh Penghargaan Finansial, Nilai Intrinsik Pekerjaan, dan Pengakuan Profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Studi empiris pada mahasiswa Prodi Akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama, mahasiswa masih dilema dengan memilih jalur berkarir. Yang kedua yaitu pengaruh penghargaan finansial terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang akuntan pendidik. Yang ketiga yaitu pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang akuntan pendidik. Dan yang keempat yaitu pengaruh pengakuan profesional terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang akuntan pendidik. Kemudian, adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini, karena berdasarkan pemaparan terkait permasalahan yang telah dijelaskan tadi, dan agar ruang lingkup penelitian tidak melebar jauh dari judul permasalahan yang diteliti, maka
maka penulis membatasi masalah yang hanya pada pengaruh penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik dengan objek penelitian, yaitu mahasiswa program studi akuntansi S1 Universitas Pendidikan Ganesha Angkatan 2018. Kemudian, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik? Yang kedua yaitu apakah nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik? Dan yang ketiga yaitu apakah pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang akuntan pendidik? Kemudian, tujuan dari penelitian ini yaitu, pertama, bertujuan untuk membuktikan pengaruh penghargaan finansial terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Yang kedua yaitu, bertujuan untuk membuktikan pengaruh nilai intrinsik pekerjaan terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Yang ketiga yaitu, bertujuan untuk membuktikan pengaruh pengakuan profesional terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Selanjutnya, adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu pertama, manfaat teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan secara teoritis dengan turut menyumbangkan atau berkontribusi dalam pengembangan teori pengharapan, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan keilmuan akuntansi dan konsistensi variabel-variabel yang dapat mempengaruhi minat mahasiswa berkarir di bidang akuntan pendidik. Kemudian, untuk manfaat praktis, bagi penulis yaitu diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa. Kemudian, untuk manfaat bagi akademisi yang kedua yaitu manfaat bagi akademisi program studi akuntansi. Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk masyarakat atau pembaca, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi sumber informasi. Untuk yang selanjutnya yaitu kajian teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pengharapan atau ekspektasi teori. Ekspektasi teori ini menyatakan bahwa adanya motivasi tergantung pada bagaimana seseorang menginginkan suatu hal, kemudian pemikirannya untuk mendapatkan hal tersebut. Tommy et al. Tahun 1996. Kemudian, kunci dari teori pengharapan adalah pemahaman individu dengan adanya keterkaitan antara upaya dan kinerja, antara kinerja dan imbalan yang akan diperoleh. Jumiati, 2018. Nah, sekon dari penelitian ini yaitu minat berkarir, akuntan pendidik, penghargaan finansial, nilai intrinsik pekerjaan, dan pengakuan profesional. Kajian hasil penelitian yang berkaitan. Pertama yaitu Ambari tahun 2017 menyatakan bahwa pengakuan profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik. Yang kedua yaitu Arif Pambayun tahun 2019 menyatakan mendapatkan hasil bahwa pengakuan profesional tidak berpengaruh terhadap pilihan berkarir di bidang akuntan publik. Yang ketiga yaitu Ardianti 2019 menyatakan bahwa nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif terhadap pemilihan karir menjadi akuntan publik. Yang keempat yaitu Oktaviani 2020 yang mendapatkan hasil bahwa penghargaan finansial berpengaruh positif terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan publik. Kemudian selanjutnya yaitu Warsitasari 2017 mendapatkan hasil bahwa penghargaan finansial tidak berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan publik. Dan yang terakhir yaitu Puspitasari et al. 2021 mendapatkan bahwa penghargaan finansial secara parsial berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa berkarir di bidang akuntan publik. Kemudian, untuk kerangka berpikirnya dapat dilihat pada slide bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Nah, dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis yaitu H1, penghargaan finansial berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Yang H2,
Nilai intrinsikal pekerjaan berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Kemudian H3 yaitu pengakuan profesional berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa di bidang akuntan pendidik. Baik, selanjutnya yaitu bagian yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang digunakan dalam bentuk numerik. Untuk selanjutnya yaitu subjek penelitian atau populasi dan sampel. Nah, untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh program studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha angkatan tahun 2018 dengan jumlah 289 mahasiswa. Maka jumlah populasi yang ditentukan yaitu sejumlah 289 mahasiswa. Kemudian, sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota individu dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Atau, lebih tepatnya, penelitian ini menggunakan simple random sampling atau teknik sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Nah, kemudian untuk rumus yang digunakan dalam menentukan besarnya sampel yaitu menggunakan rumus Isaac dan Mikhail sehingga mendapatkan hasil 166 responden. Kemudian, untuk metode pengambilan data yaitu menggunakan kuesioner dengan skala pengukuran skala Likert 5 poin. Kemudian untuk sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian, untuk pengukuran variabel minat berkarir diukur dengan menggunakan indikator pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, dan kebutuhan. Kemudian, untuk variabel penghargaan finansial diukur dengan besarnya gaji awal, dana pensiun, dan kenaikan gaji. Kemudian, untuk nilai intrinsik pekerjaan diukur dengan indikator pekerjaan yang menantang secara intelektual, berada dalam lingkungan yang dinamis, dapat mendukung kreativitas dan memberikan kebebasan. Kemudian, untuk variabel pengakuan profesional diukur dengan menggunakan indikator kesempatan berkembang, adanya pengakuan jika berprestasi, naik pangkat, dan memerlukan keahlian untuk mencapai. Kemudian, metode dan teknik analisis data. Untuk analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode pengumpulan, penyajian, dan pengungkapan data yang berguna untuk memberikan gambaran secara jelas yang nantinya dapat mempermudah proses interpretasi. Nah, kemudian untuk teknik analisis data, yang pertama yaitu uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedasitas. Dan yang ketiga yaitu uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini terdiri dari analisis regresi berganda, uji koefisien determinasi, uji T, dan uji F. Nah, baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.